Karena masih dalam suasana sawalan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Idul Fitri bagi yang merayakan. Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, ya, terus berpikir positif, ya, dan menikmati dengan kondisi yang ada, ya, teman-teman, ya. Kita masih belajar online, ya, masih daring, artinya masih belum bisa bertatap muka, cuma memang ada beberapa kemungkinan nanti coba kita masih mendiskusikan dengan fakultas ataupun dengan prodi ataupun dengan teman-teman di sini juga karena terkait dengan praktek pelatihan kemarin sempat kita mau merencanakan nanti untuk kegiatan prakteknya itu nanti akan tatap muka cuma nanti tetap kita menyesuaikan aturan yang ada di UNIF ataupun yang diarahkan oleh prodi. Target kita, memang planning kita, itu kan pertengahan Juni sampai menjelang UAS ya, untuk praktek mengajarnya, praktek kegiatan pelatihannya. Kalaupun misalnya nanti memungkinkan untuk dilakukan tatap muka, tapi juga nanti sekali lagi kita juga minta pendapat dan saran dari teman-teman seperti apa. Kalaupun misalnya memang tidak keberatan untuk dilakukan secara tatap muka, nanti kita akan coba untuk coba untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, teman-teman, kita akan coba untuk memulai kegiatan prakteknya. Memang sekali lagi karena ini sifatnya online, sifatnya daring, ada beberapa kondisi yang coba saya modifikasi, coba saya sesuaikan, dan saya harap teman-teman tetap responsif ya. Nanti kalau misalnya memang diperlukan, kamera bisa on, silahkan bisa di-on-kan saja untuk bisa memudahkan untuk komunikasi dan koordinasi antar teman-teman. Kemudian coba sedikit kita refresh mengenai pelatihan psikologis teman-teman, mengenai pelatihan psikologis atau pelatihan dan pengembangan. Ya, jadi memang sekali lagi seperti yang pernah saya sampaikan, ini adalah salah satu prospek kerja yang bisa dipilih teman-teman ketika nanti sudah lulus S2 ya. Jadi ini pilihan ya, pilihan kembali ke masing-masing seperti apa karena pilihannya cukup beragam, pilihannya banyak ya dan teman-teman nanti bisa dipilih sesuai dengan peminatan masing-masing karena ini juga kembali ke masalah passion, masalah peminatan. Nah, kalau misalnya teman-teman memang tertarik di dunia pelatihan, dunia pengembangan, ini ada dua jalur ya. Ada dua jalur yang bisa dipilih oleh teman-teman nantinya kalau misalnya sudah lulus. Yang pertama, Anda bisa bekerja di suatu perusahaan di bagian di bagian HR, HRD, terutama yang menangani kegiatan pelatihan karyawan. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang mengkhususkan sendiri untuk unit pelatihannya. Jadi Anda bisa melamar di bagian training officer-nya. Atau yang kedua, teman-teman bisa mendirikan usaha sendiri. Jadi Anda bisa independen, artinya membawa nama sendiri. Misalnya katakanlah Mas Fitroh, ya Anda menjadi Fitroh sendiri. Anda menjadi seorang Fitroh yang punya kemampuan untuk memberikan kegiatan pelatihan, kemudian nanti Anda coba untuk mencari relasi, mengisi di beberapa tempat, atau misalnya Anda mau mendirikan lembaga sendiri, lembaga pelatihannya. Tentu kalau misalnya Anda mau niat untuk mendirikan lembaga pelatihan, itu banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak aspek yang harus dipenuhi ya. Misalnya perizinan, ya SPP, SIPP sudah pasti, tapi kalau misalnya mau legal, mau benar-benar serius untuk mengadakan atau membuka suatu lembaga pelatihan, ya Anda harus mengurus izin usaha, seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke masing-masing dari kalian. Nanti seperti apa nanti pilihannya? Karena kita tahu bahwa lulusan Mapro ya cukup banyak ya prospek karirnya ya. Anda bisa kerja di bagian rekrutmen seleksinya, bisa fokus di alat tesnya, bisa di konselingnya misalnya,
atau mau fokus di OD-nya, organizational development-nya misalnya, atau mau di pelatihannya. Nah, di sini kita akan coba menyusun atau merancang kegiatan pelatihan sendiri. Kemarin sebelum Lebaran, sebelum UTS, kita coba sudah membuat TNA ya, Training Need Analysis. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwa pelatihan akan efektif kalau kita melakukan TNA terlebih dahulu. Dan saya harap teman-teman dari materi awal sampai materi akhir ini harap dipahami ya, karena nanti akan digunakan pada saat di PKPB. Di PKPP ada satu bidang, ada satu kegiatan PKPP di mana Anda harus melakukan TNA, merancang, membuat modul sampai melakukan pelatihan. Nah, nantinya pada saat di PKPP, apakah pelatihan ini mau diadakan atau mau hanya sebatas rancangan, itu nanti menyesuaikan dengan intervensi organisasinya. Karena kalau di PKPP dipilih salah satu ya, antara kelompok atau organisasi yang mau diterapkan. Kalau misalnya yang kelompok yang diterapkan, berarti Anda harus bikin rancangan. Anda harus mengadakan pelatihannya sampai melakukan evaluasinya. Tapi kalau misalnya hanya berupa rancangan, ya Anda hanya bikin semacam modulnya saja, tanpa harus mengadakan kegiatan pelatihannya. Tapi saya harap tetap nanti menyesuaikan kondisi yang ada di lokasi PAPP. Anda mau menerapkan yang mana, apakah kelompok atau organisasi, karena semua tergantung dari situasi kondisi yang ada di perusahaan. Oke, untuk yang pertama, teman-teman saya coba untuk merefresh lagi ya. Saya mohon, ini mungkin belum semuanya masuk ya. Nanti saya minta tolong, silakan teman-teman di chatnya silakan Anda tuliskan nama nama anggota kelompok dan pelatihan yang mau dirancang. Ya, saya ulangi, silakan di chatnya Anda tuliskan daftar nama kelompok ya per chat aja misalnya, katakanlah mungkin Mas Fitroh, Mbak Intan atau Mbak Yeni misalnya. Terus Anda mau mengadakan pelatihan apa? Ya, jadi sedikit coba kita merefresh kembali ya. Monggo silakan. Teman-teman bisa menuliskan terlebih dahulu di chatnya daftar kelompok Anda, kemudian pelatihan yang mau diadakan, pelatihan yang mau dirancang, ini pelatihannya pelatihan apa? Oke, monggo silahkan. Oke, semoga masih ingat ya, teman-teman ya. Bisa dituliskan terlebih dahulu. Oke, coba saya refresh ya, teman-teman ya. Ini yang pertama Mbak Yeni dan Mas Fitroh tentang problem solving. Kemudian Mas Trisna dan Adik Tianur Rohim, ini kerjasama atau teamwork ya. Kemudian Mbak Intan dan Mbak Cynthia, time management training, manajemen waktu ya. Kemudian Mbak Laila, Mas Anugrah, ya sama Mas Mustafa, ini prokrastinasi. Ini prokrastinasi akademik atau kerja, nanti mungkin bisa lebih dibuat spesifik ya. Kemudian ada Mas Damar dan Mbak Amel, ini mengenai skill leadership ya. Oke, ini adalah contoh konsep pelatihan. Nah, artinya teman-teman bisa menuliskan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan atau mungkin pelatihan seperti ini. Ini kan berdasarkan TNA. Jadi, mas sekali lagi, faktor utamanya adalah di TNA terlebih dahulu. Karena dari TNA, ya, kita akan dapat mengetahui konsep pelatihan utamanya. Kalau misalnya kita sudah jelas pelatihan atau mungkin jenis pelatihan seperti apa,
baru kemudian kita melakukan desain pelatihan. Oke, teman-teman, ini mungkin karena belum banyak yang bergabung, ini yang sudah ada dulu. Teman-teman bisa sambil menyiapkan alat tulis ya. Kita akan coba melakukan praktek kecil-kecilan. Nanti coba kita sesuaikan, coba kita melakukan modifikasi, karena memang kalau di situasi yang nyata, situasi offline, kita akan langsung terlibat diskusi di kelas, tapi karena ini sistemnya online, nanti mungkin sistemnya lebih ke PR ya, atau mungkin rancangannya lebih ke PR, baru kemudian nanti minggu depan kita akan bahas satu persatu kelompok seperti apa. Nah, di sini saya akan coba untuk memandu mengenai bagaimana memulai merancang sebuah kegiatan pelatihan. Oke, saya sambil mencatat untuk anunya ya, untuk jenis pelatihannya. Oke, berarti ada 5 kelompok teman-teman di sini. Ya, nanti coba kita usahakan bisa satu pertemuan itu satu kelompok. Kalaupun misalnya waktunya nggak cukup, ya nanti ada satu hari, satu waktu, itu ada 2 kelompok yang nanti akan jalan untuk praktek. Dan satu kelompok mungkin lepas ya. Kita buat 3 hari misalnya, ya untuk yang hari pertama misalnya, itu kelompok 1 dan 2, hari kedua kelompok 3 dan 4, dan hari ketiga kelompok 5, seperti itu. Oke, saya share kembali, teman-teman. Oke, ini sebenarnya secara umum, secara singkat, kemarin sudah saya sampaikan ke Mbak Amel untuk bisa dipelajari terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita akan coba untuk membahas ya, untuk melakukan prakteknya seperti apa. Oke, desain pelatihan itu bisa diartikan sebagai kita merancang kegiatan pelatihannya, teman-teman. Jadi kalau dari awal teman-teman sudah menentukan pelatihannya apa, tadi problem solving, teamwork dan sebagainya, itu kan konsep utamanya, judulnya, temanya. Nah, cuma untuk nanti pelaksananya seperti apa, kita akan buat di yang namanya desain atau merancang kegiatan pelatihan ini. Ya. Oke. Nah, apa itu desain pelatihan? Ya, desain pelatihan itu berupa langkah-langkah, teman-teman. Ya, langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan bahwa organisasi itu akan memiliki sebuah produk pelatihan yang dirancang secara profesional yang bisa memenuhi kebutuhan organisasi yang perlu melalui proses dan mencoba untuk mengidentifikasi keseluruhan ya strukturnya. Jadi desain pelatihan ini bisa dikatakan sebagai produk ya teman-teman. Ini nanti next time kalau misalnya teman-teman memang pengen berkecimpung di dunia pelatihan sekali lagi dan Anda pengen niat meniti karir sebagai seorang pelatih, seorang trainer, sekiranya Anda perlu menentukan satu topik, satu tema yang menjadi produk andalan Anda. Jadi biasanya beberapa psikolog, beberapa trainer itu dikenal karena memang menguasai ilmu-ilmu tertentu, karena memang menguasai beberapa keilmuan tertentu. Jadi kalau misalnya Anda mau meniti karir sebagai seorang trainer, alangkah baiknya Anda bisa memfokuskan saja ke satu topik, satu materi yang paling Anda kuasai, yang paling Anda minati, dan jadikanlah itu sebagai produknya teman-teman. Jadi ketika besok misalnya teman-teman diundang menjadi narasumber di suatu organisasi atau suatu kampus atau suatu perusahaan, dan temanya itu memang sudah sesuai dengan apa yang Anda kuasai selama ini. Misalnya gini, kita ambil contoh Mas Fitroh ya. Mas Fitroh ini kan punya usaha kopi misalnya. Ya, katakanlah kita akan coba sedikit menyesuaikan dengan minatnya Mas Fitroh. Misalnya lagi coba untuk usaha kopi. Nah, Mas Fitroh ini punya kemampuan untuk melakukan pelatihan manajemen pengolahan kafe misalnya. Nah, kemampuan inilah yang nanti akan dijual oleh Mas Fitroh sebagai skillnya Mas Fitroh sebagai seorang trainer. Dan nantinya produk inilah yang nanti akan menjadi apa ya? Menjadi nilai jualnya Mas Fitroh. Jadi besok kalau misalnya next time punya relasi atau mungkin punya temen pengen cari misalnya, oh saya sedang mencari trainer yang menguasai manajemen pengolahan
coffee shop misalnya. Ini kayaknya Mas Fitro lagi di coffee shopnya ya, Mas? Iya, Pak. Enggak. Soalnya interior cafe, Mas. Itu nanti akan apa ya? Ya akan dikenal Mas Fitro sebagai orang yang menguasai manajemen pengolahan kafe misalnya. Nah, sekali lagi, ini sesuai dengan sesuai dengan peminatan ya. Kayak misalnya nanti dosen, pengajar, pelatih, memang ini membuka wawasan ya, bahwa tidak semua ilmu, tidak semua teori itu dikuasai dosen, dikuasai trainer. Dosen, trainer, pelatih memang hanya menguasai di beberapa keilmuan tertentu yang itu menjadi peminatan dia. Dan itulah yang menjadi produknya si trainernya itu. Makanya saya berasumsi bahwa ketika teman-teman sudah menentukan, misalnya ya, menentukan nih Mas Fitrah misalnya katakanlah menentukan problem solving. Nah, nanti kalau misalnya Mas Fitrah sama Mbak Yeni mau menjual produknya problem solving ini, nanti tergantung tujuan Anda. Anda mau melihat apa kebutuhan di konsumennya atau mau idealis aja. Istilahnya mau benar-benar mengembangkan problem solving-nya. Atau Anda mau menerima segala request training mau diterima seperti apa, nah itu monggo. Jadi ini seperti seperti jualan ya, teman-teman ya. Kayak misalnya gini, uh, kita ambil contoh musik ya, musik lagu. Kalau misalnya seorang band, pemusik ya, mau bikin lagu, mau bikin band, itu kan ada dua versi ya. Dia mau mengikuti tren pasar, atau mau memainkan musik yang menjadi idealismenya dia. Kalau misalnya dia mau mengikuti tren pasar, ya dilihat sekarang masyarakat yang lagi suka tren seperti apa. Kayak zaman-zaman 10 atau mungkin 15 tahun yang lalu. Musik-musik Salon Seven, musik-musik Peter Pan lagi tren, ya musik-musik ST12 lagi tren. Sehingga waktu itu banyak band-band baru yang lagu-lagunya itu mirip lagu-lagunya Salon Seven sama lagu-lagunya ST12. Dengan harapan dia akan cepat laku lagunya. Tapi ternyata juga ada beberapa band, ada beberapa pemusik yang mencoba untuk melakukan idealisme dengan cara musiknya sendiri. Tapi biasanya ketika band, pemusik yang idealismenya seperti ini, itu kadang musiknya banyak yang tidak suka ya, atau segmentasinya terbatas ya. Nah, misalnya ada tahu musik-musik indie, ya semacam efek rumah kaca, payung teduh misalnya, atau bara suara, ini ada tahu misalnya. Itu band-band yang tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu tren. Nah, kembali lagi, ya, pemilihan materi dalam pelatihan. Anda nanti mau mengikuti pangsa pasar yang ada, kan misalnya sekarang ya, di perusahaan tuh biasanya kalau nggak team building, teamwork, komunikasi interpersonal. Itu adalah 3 materi yang sering banget di-request oleh perusahaan untuk diisi kegiatannya. Jadi, monggo kalau misalnya nanti ke depannya Anda mau mengikuti selera pasar, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda mau menjual materi yang menjadi itu, apa ya, yang menjadi idealisme Anda sendiri, berarti Anda perlu berpikir, cari konsumen yang membutuhkan materi itu. Karena bisa aja mungkin materi yang Anda kuasai atau materi yang Anda berikan itu nggak banyak orang yang butuh, ya. Kayak kemarin misalnya ada teman saya menguasai grafologi, ya menguasai apa? Dia mampu membaca tanda tangan, mampu membaca goresan tangan, kemudian pengen memasarkan atau mungkin pengen membagi ilmunya ke orang-orang. Ya mungkin nggak semua orang butuh, tapi ada orang yang memang membutuhkan materi tersebut. Nah, ini nanti perlu dikombin dengan keilmuan yang lain ya, misalnya keilmuan di perilaku konsumen atau keilmuan di kewirausahaan. Ya, jadi intinya di desain pelatihan kita akan bikin apa? Semacam produk, teman-teman. Semacam perancangan dan nanti harapannya produk inilah yang nanti akan menjadi barangnya Anda untuk dijual. Memang sekali lagi pelatihan itu kan selalu disesuaikan dengan TNA.
Tapi biasanya kalau misalnya Anda mau memfokuskan ke subjek tertentu, mau ke siswa, mahasiswa, karyawan, atau mungkin dari kalangan organisasi yang lainnya, biasanya kebutuhannya nggak jauh dari soal itu aja biasanya. Kalau perusahaan, ya biasanya nggak jauh-jauh soal itu ya. Kalau nggak team building, teamwork, leadership, ya strategi, problem solving biasanya. Nanti kalau misalnya nanti sasarannya ke siswa, ke mahasiswa, atau ke siswa SMA, itu nggak jauh-jauh dari motivasi berprestasi misalnya. Atau mungkin semacam problem solving nggak bisa. Atau pengambilan keputusan misalnya. Ini karena masalah-masalah yang muncul pada diri subjek, ya biasanya itu tuh aja. Ya. Oke, ini langkah-langkah dalam desain pelatihan teman-teman. Ya, bisa sambil dibaca, dipelajari sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah ini sebenarnya langkah-langkah awal sebelum Anda bikin modul ya. Karena langkah-langkahnya ya Anda bikin rancangannya dulu, bikin desainnya dulu, baru bikin modul, baru kemudian nah misalnya tadi di konsepnya di pelatihan di BKPP, Anda tryout-kan dulu modulnya. Kalau misalnya modulnya sudah di-tryout-kan, baru mengadakan kegiatan pelatihannya. Nah, sudah selesai, baru melakukan evaluasi. Jadi mengadakan kegiatan pelatihan pengembangan ini adalah suatu kegiatan yang panjang ya teman-teman ya, dari mulai awal melakukan TNA sampai melakukan evaluasi. Makanya nih Anda mendapatkan request untuk ngisi pelatihan, nggak selesai cuma ngisi aja selesai, karena kita perlu melihat efektivitasnya seperti apa. Karena sekali lagi sebuah pelatihan akan efektif kalau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di subjeknya. Jadi seorang trainer pun, seorang dosen pun, cara mengajarnya bisa berbeda, menyesuaikan mahasiswanya seperti apa. Ya, saya ngajar S2 dengan S1 juga berbeda. Saya ngajar orang psikologi sama ngajar di luar orang psikologi, saya juga kadang ngajar di luar psikologi, itu juga berbeda bahasanya, komunikasinya. Karena tetap kita menyesuaikan dengan latar belakang si subjeknya. Seperti itu. Oke, teman-teman saya mohon ya, silakan ini karena mungkin sifatnya kelompok ya, nanti coba bisa dituliskan sendiri dulu di kertasnya masing-masing. Jadi inilah data-data yang nanti akan Anda kumpulkan untuk merancang kegiatan pelatihannya, teman-teman. Jadi memang sekali lagi besok next time, misalnya Anda diminta untuk ngisi kegiatan, suruh ngisi pelatihan, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, ada banyak data yang perlu Anda cari tahu dulu, karena tujuannya satu ya, lebih ke efektivitas kegiatan pelatihan, biar nggak mubazir kegiatannya. Oke, yang pertama, ini silakan teman-teman mungkin bisa menuliskan sendiri ya di kertasnya masing-masing. Yang pertama silakan tuliskan siapa yang diberikan pelatihan. Nah, kemarin kita kesepakatan ya bahwa ini pura-puranya subjeknya itu adalah mahasiswa S2 mercubuana. Berarti pertama, kalau misalnya ada pertanyaan ini, Anda harus tahu dulu karakter orang-orangnya kayak gimana. Oh, ini mahasiswa S2 psikologi UMBY. Coba dilihat umur-umurnya berapa. Kemudian kalau perlu melihat persebaran jenis kelaminnya, cowok cewek, banyakkan cowok atau ceweknya misalnya. Terus ya Anda ungkap ya di situ, karena nanti kalau misalnya kita mengalihkan ke subjek yang lain, karakternya juga akan berbeda. Misalnya subjek untuk orang-orang di dinas pendidikan misalnya, mungkin orang-orangnya usia-usia udah tua, ya. Kalau masih di S2 Mercubuana, beberapa masih muda-muda, ya. S2 psikologi UMBY, dilihat sebagian besar masih muda atau sudah berumur, ya. Karena kalau kita bandingkan S2 prodi lain di kampus lain, mungkin beda karakternya. Ya, kayak kemarin misalnya di UGM, ya, adik sepupu saya di UGM ternyata dia yang termasuk yang golongan paling muda. Karena sebagian besar sudah pada berumur, ya. Sudah berusia 30 tahun ke atas. Nah, ini kan juga perlu dilihat kan. Karena nanti dari masalah umur, masalah karakter, masalah latar belakang si peserta,
itu juga nanti akan mengaruhi bagaimana kita mengkonsep kegiatan pelatihannya. Nanti coba ya, kita akan melihat beberapa contoh yang bisa saya berikan contohnya. Oke, yang kedua, mengapa kok pelatihan diperlukan? Nah, ini terkait dengan TNA yang kemarin sudah dilakukan sama teman-teman. Jadi apa sih alasannya? Kayak misalnya katakanlah ya, Mas Fitroh, halo Mas. Iya, Pak. Ya, coba Mas ambil contoh ya. Ambil contoh punyamu ya, Mas Fitroh ya. Iya, boleh. Jadi kan punyamu kan problem solving ya, Mas. Iya. Oke, alasannya kenapa Mas? Kok akhirnya Anda mengangkat pelatihan problem solving? Kenapa kok diperlukan buat siswa S2? Siswa S2 kan nggak menutup kemungkinan mereka juga ada yang bekerja atau berkesibukan lain. Nah, di setiap perkuliahan ataupun di luar perkuliahan pasti juga ada problem yang dialami. Misal mereka juga kewalahan dengan tugas yang in continue atau emang setiap minggu ada dan lain-lain. Jadi lebih mengarah ke situ. Kegiatannya nggak monoton di kampus aja. Oke. Lebih ke situ. Lebih ke arah pemecahan problem. Contohnya ya. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa menyesuaikan ya. Ini untuk yang poin 2 ini nanti menyesuaikan dengan hasil TNA-nya kemarin. Misalnya kelompoknya Mas Damar, Amal misalnya mau leadership kenapa? Itu nanti akan selalu dihubungkan dengan bagaimana dia berhadapan dengan konteks pekerjaannya atau konteks aktivitasnya di kampus. Ini yang nanti teman-teman harus diungkap dulu. Kenapa kok diperlukan ini? Masalahnya apa? Alasannya kenapa? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kapan dilaksanakan? Nah, ini kalau misalnya situasinya sebenarnya situasinya beneran ya. Jadi kalau misalnya when atau mungkin kapan dilaksanakan, ini kalau misalnya benar-benar nanti besok Anda melakukan kegiatan pelatihan. Karena Anda juga perlu menentukan waktunya. Apakah hari Minggu, hari kerja, hari Sabtu, kemudian apa, misalnya harinya apa. Ini juga dibutuhkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi besok teman-teman, dalam situasi yang nyata ya, besok kalau misalnya Anda sudah lulus, sudah berkarir ya di dunia training misalnya, kemudian tiba-tiba misalnya Anda dapat request untuk ngisi kegiatan pelatihan hari Kamis misalnya. Nah, itu kembali ke Anda. Kalau misalnya Anda sanggup, ini hari Selasa ya misalnya ya, ini hari Selasa, besok Rabu, hari lusanya Kamis. Ya. Hari Kamis, Anda diminta untuk mengisi kegiatan. Kembali ke Anda. Kalau misalnya Anda sanggup, ya udah silakan. Kalau misalnya nggak sanggup, ya silakan Anda mencari mungkin relasi yang memang bisa siap untuk mengisi di hari Kamis. Ya, jadi untuk yang when kapan dilaksanakan, ini di skip aja nggak apa-apa. Ya. Kemudian di mana pelatihan diberikan, ini juga penting teman-teman. Karena besok kalau misalnya ya di situasi yang sebenarnya ya, kalau misalnya Anda diminta untuk ngisi kegiatan, entah pelatihan, entah modelnya di kelas atau di outbound di luar, itu akan sangat menyesuaikan dengan kondisi lokasinya. Jadi biasanya ini terkait dengan budget ya, teman-teman ya. Nah, perusahaan, organisasi punya budget lebih, itu Anda bisa merekomendasikan tempat yang membuat Anda nyaman untuk ngisinya. Nah, saya biasanya kalau untuk outbound, itu lebih sering di outdoor ya. Entah di lokasi wisata, entah di bumi perkemahan, entah di gunung atau hutan. Tapi semua kembali ke budget. Karena kadang saya juga akhirnya mengadakan outbound hanya di lokasi parkir. Hanya di lokasi perusahaannya saja. Ini penting, teman-teman. Anda perlu melakukan survei. Jadi, besok kalau misalnya ketemu klien, ketemu orang yang menggunakan jasa Anda, perlu disepakati tempatnya di mana. Nah, untuk praktek ini, coba kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di kampus 3 ya. Jadi kalau memang insya Allah nanti kita mau mengadakan praktek secara offline tatap muka, kalau di kampus 3 itu hanya ada 2 pilihan yang biasa kita gunakan untuk praktek. Yang pertama teater, yang kedua ruang kelas. Ini teman-teman bisa coba untuk menentukan dulu.
kalau misalnya teater tahu ya, teater di bawah auditorium, yang amphitheater ada tangganya itu. Terus kalau misalnya di ruang kelas, ya di ruang kelas. Ya, nah kalau misalnya mau di ruang kelas, Anda menggunakan meja, menggunakan kursi, atau tanpa meja kursi. Ini juga perlu ditentukan dulu. Jadi kalau di poin di mana pelatihan diberikan, silakan Anda ngobrol ya sama kelompok Anda. Itu mau dilaksanakan di mana? Mau di teater, mau di parkiran belakang misalnya, itu coba ya nanti seperti apa pengurusan izinnya, atau mau di kelas. Kalau kemarin 2 tahun yang lalu untuk di praktek pelatihan kita ada 3 tempat sih kemarin teman-teman. Ada di teater, di kelas, sama di parkiran. Nah, nanti menyesuaikan saja konsep yang Anda bawa ini, misalnya katakanlah Mbak Amel sama Mas Damar mau mengadakan kegiatan leadership, konsep ini lebih masuk di mana nanti? Lebih di kelas, di ruangan, di outdoor, atau di luar. Sekali lagi, ini menyesuaikan dengan kondisi peserta ya. Kalau misalnya anak-anak muda, biasanya sih, ini anak-anak muda, anak-anak SMA, ya, anak-anak milenial, itu mungkin lebih senang di outdoor, di luar. Tapi juga ada beberapa kondisi subjek, mungkin lebih senang di dalam. Ini juga perlu perlu dirembuk sama klien besok kalau misalnya Anda mengadakan pelatihan sebenarnya ya. Oke, kemudian jenis pelatihan yang diberikan ya tadi ya. Kalau jenis pelatihan ya tadi anunya apa, temanya apa ya, problem solving dan sebagainya, atau mungkin leadership, komunikasi dan sebagainya. Nah, nanti terkait dengan bagaimana cara memberikan. Ini adalah metodenya, teman-teman. Nah, kemarin sempat kita bahas beberapa jenis atau mungkin beberapa metode dalam memberikan pelatihan ya. Itu Anda memberikannya seperti apa? Apakah full mau permainan, mau memberikan semacam studi kasus di kelas misalnya, memberikan aktivitas, kemudian mau modelnya role play, atau mau seperti apa? Ini sangat menyesuaikan dengan konsep pelatihan Anda. Karena konsep pelatihan, kita bisa melihat efektif atau enggaknya kalau metodenya tepat dan itu disesuaikan dengan subjeknya. Ya monggo nanti seperti apa. Kalau misalnya mungkin buat anak-anak muda, lebih senang outdoor, lebih senang banyak aktivitasnya, apalagi yang aktivitas fisik, ya Anda buat untuk kegiatan yang lebih banyak aktivitas fisik. Tapi kalau misalnya orang-orangnya atau subjek-subjeknya mungkin lebih banyak di dalam, lebih nyaman di ruangan, ya Anda bikin konsep latihannya dengan menggunakan ceramah ataupun dengan role play. Dan memang sekali lagi, ini menyesuaikan dengan jumlah peserta ya, kalau di situasi yang sebenarnya ya. Karena besok, siapa tahu nanti Anda diminta untuk ngisi pesertanya, pesertanya ada 200 misalnya. Ada 200, ada cuma 3 orang timnya. Nah, Anda mau melakukan outbound juga repot juga. 3 orang diminta untuk menghandle 200 orang. Tapi kalau misalnya Anda punya tim banyak, katakanlah 10 orang, menghandle 200 orang, saya kira tidak menjadi masalah. Karena ya itu nanti menyesuaikan lokasinya, menyesuaikan jumlah peserta, dan menyesuaikan tim Anda. Dan ini nanti juga akan berkaitan dengan fee, honor, budget ya. Otomatis kalau misalnya timnya Anda semakin banyak, berarti bagi rotinya juga makin banyak. Nanti jatahnya tiap orang juga makin sedikit. Tapi kalau misalnya timnya lebih sedikit, ya bagi rotinya juga lebih sedikit ya. Nah, misalnya Anda dapat apa ya? Mas Trisna nih misalnya diminta ngisi teamwork ya di PT ABC misalnya. Mas Trisna dikasih budget totalnya misalnya 3 juta ya untuk mengisi teamwork pada 30 karyawan. Ya, misalnya 3 juta untuk 30 karyawan, otomatis misalnya semakin banyak timnya Mas Trisna, ya nanti bagi rotinya makin banyak, Mas. Tapi nek kamu sendiri aja, terus merasa dengan 30 orang efektif dengan ceramah, ya berarti Mas Trisna dapat 3 juta utuh. Nah, itu nanti monggo silahkan seperti apa. Karena ini perlu dievaluasi kan, perlu di-tryout-kan lagi nanti ke depannya, kalau misalnya Anda benar-benar melakukan kegiatan pelatihan. Oke, sampai di sini dulu. Bagi yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Jadi kalau misalnya ini kita belum belum melakukan rancangan ya teman-teman ya. Ini masih Anda
masih bagian dari TNA. Jadi ketika kita mau merancang kegiatan pelatihannya, step by step-nya, jadwalnya, dan sebagainya, kan tentu juga harus menyesuaikan dengan kondisi peserta. Oke, misalnya ini ya, teman-teman ya, tak kasih contoh aja. Oke, ini saya ngisi di Bubblecast ya, di 2018 atau 2017 ya. Ini kebetulan pesertanya itu memang sebagian besar sudah berumur ya, sudah 40 tahun ke atas, bahkan ada yang 50 tahun. Nah, kondisinya ini yang saya berikan pelatihan itu adalah pelatihan skill leadership bagi kepala bagian rumah sakit seluruh Indonesia. Jadi ini adalah orang-orang yang merupakan kepala bagian yang ada di rumah sakit yang dikumpulkan di seluruh Indonesia, kemudian diadakan di Magelang di sini. Ya, nah ternyata saya lihat, saya cek orang-orangnya sudah 10 semuanya, ya. Tapi tentu kita melakukan wawancara, kita melakukan riset, ya. Ini kondisinya kayak gimana mereka? Oh, mereka fun kok. Mereka lebih senang kalau di luar misalnya. Mereka bosan kalau di dalam kelas karena memang pertama sebagian besar juga mereka kerjanya di dalam ruangan. Ya, ketika mau mengadakan semacam pelatihan tentu ini orang-orang yang sudah makan asam garam nih tentang pelatihan. Ini ada berapa yang sudah berusia 50 tahun ya? Ada berapa yang sudah punya jabatan yang tinggi. Kalau memberikan ceramah, saya kira kok mereka sudah terlalu paham gitu loh. Nah, diberikan materi dengan sistemnya kelas, mereka tentu akan bosen karena sudah berkali-kali mengikuti pelatihan. Nah, akhirnya saya konsep untuk kegiatan outbound. Ya, jadi ini kita melakukan kegiatannya itu outbound. Nah, masalahnya lokasinya itu kan mengalami keterbatasan. Akhirnya saya menggunakan lokasi parkir karena memang budgetnya terbatas. Jadi kalau misalnya teman-teman punya budget lebih banyak, itu bisa diajak ke tempat wisata atau ke lokasi yang lebih representatif. Cuma karena masalah budget, ya pada akhirnya ya wes kita melakukan outbound-nya diadakan di tempat parkir, ya. Kemudian ini tahu ya teman-teman ya, ini bukitnya Parangtritis. Ini kayaknya kemarin pada main ke sana ya teman-teman ya. Jadi Parangtritis naik ya. Ini belum sampai ke atas ya. Ini di bawahnya gardunya, di bawahnya apa? Di bawahnya Bukit Paralayang. Itu ada resort ya, Queen South Resort. Itu tempatnya bagus banget teman-teman ya, buat gathering, buat outbound ya, buat benar-benar kegiatan pelatihan. Itu sangat mendukung banget ya kegiatan pelatihan. Memang mahal ya di sana ya. Tapi alhamdulillah saya pernah ngisi di sana. Ya, memang tempatnya bagus banget, teman-teman. Itu benar-benar tebing. Ya, tebing ini lapangannya gede. Ini lapangannya bisa setengah lapangan bola. Ya, plus sama pendoponya. Terus langsung menghadap ke laut. Ya, jadi alhamdulillah tempat bagus ya, sehingga bisa mendukung untuk apa ya, mengatur atau mengolah emosi para subjeknya. Ini adalah subjeknya, ini kampus di Banjarmasin. Ini sekolah tinggi ekonomi di Banjarmasin. Jadi yang kita latih itu adalah staf dan dosen, ya, untuk pelatihan kerjasama. Dan saya coba ngecek lagi, ya, ini stafnya atau dosennya seperti apa, karakternya, usianya dan sebagainya. Ternyata saya cek dosen-dosen di sana itu masih muda. Jadi masih banyak yang di bawah usia 30 tahun. Dan stafnya pun juga masih banyak yang muda. Kemudian kita konsep benar-benar full aktivitas fisik, ya. Karena ya mereka lebih menyukai situasi yang lebih fun, ya. Ini memang butuh riset ya, teman-teman ya. Butuh cek lokasi, butuh cek kondisi peserta seperti apa. Kalau perlu kita melakukan wawancara lagi, ya. Nanti biasanya kita perlu mengecek kesehatan ya. Nanti kita lihat, kita cek kalau misalnya punya penyakit, kesehatan dan sebagainya, ya harap nggak ikut dulu misalnya. Nah, ini beda lagi. Ini saya ngisi di SMA. Ini SMA Bhinneka Jogja. Kondisinya anak SMA, ya mereka lebih diarahkan lebih ke AMT ya, motivasi untuk berprestasi. Ya, jadi banyak pelatihan-pelatihan yang diarahkan ke tujuan, ya, ke pencapaian sebuah target atau prestasi.
Ini menjelang ujian nasional kalau nggak salah, ya. Jadi semacam persiapan untuk UN. Ini lokasinya di Pakem, teman-teman, di Sleman. Di Pakem, di Sleman, sekarang kondisinya banyak sekali tempat-tempat untuk outbound, untuk gathering, ya, dari mulai Jakal KM10 sampai ke arah Kaliurang, itu saya kira sangat banyak pilihannya. Jadi next time kalau misalnya teman-teman pengen benar-benar mengembangkan diri di dunia pelatihan, Anda saya kira perlu banyak punya relasi ya. Harus harus banyak punya relasi dari hotel, dari lokasi wisata, ya. Di hotel pun, di ruangannya pun, di meeting room-nya pun juga ada beberapa hotel yang punya ruangan yang enak, yang representatif, ya. Makanya Anda juga kadang-kadang perlu main ya ke hotel, lihat kondisinya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan, monggo, teman-teman. Bagi yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Jadi ini ya, pertama ini dulu, ya. Ini datanya dikumpulkan dulu, teman-teman. Data-data yang nanti akan menunjang untuk mengadakan pelatihannya. Jadi gini ya, besok kalau misalnya teman-teman mau merancang pelatihannya untuk 2 malam, 3 hari, ya nggak apa-apa. Misalnya Mas Trisno mau bikin semacam pelatihan kerjasama, tapi dibuat 3 hari 2 malam, itu oke, nggak masalah. Cuma prakteknya ya nggak sampai nginep juga ya. Jadi prakteknya nanti tetap menyesuaikan dengan waktu yang diberikan. Kalau misalnya kita ambil contoh untuk praktek, katakanlah 1,5 jam atau 1 jam untuk per kelompok. Berarti nanti jatahnya Mas Trisna misalnya, ya Anda untuk praktek misinya, praktek pelatihannya, itu 1 jam. Jadi nggak semua aktivitas disajikan. Misalnya Mas Trisna bikin 10 aktivitas. Nah, nanti menyesuaikan aja. Kalau misalnya cuma 1 jam, berarti mungkin cuma 3 aktivitas yang dipraktekkan. Nah, gitu aja. Jadi antara rancangan, antara modul dengan kegiatan pelatihannya itu nggak sama. Nggak apa-apa. Ya, yang penting bagaimana teman-teman bisa merancang dulu konsep atau produk pelatihannya ini. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Monggo. Ini saya rekam ya, teman-teman ya. Saya rekam, nanti coba saya share di YouTube. Nanti kalau misalnya masih bingung, bisa diputar lagi videonya, bisa dibaca-baca lagi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada teman-teman monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini ada beberapa komponen dalam merancang sebuah desain pelatihan, teman-teman. Dan nanti ini akan di breakdown, akan diimplementasikan dalam matriks pelatihan. Jadi nanti bentuknya kayak gini ya. Nah ini, ya. Ini adalah matriks pelatihan, teman-teman. Ya, ini adalah rancangan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang ada di pelatihan Anda. Oke, kita kembali ke komponen. Kalau untuk komponen, memang tidak ada yang baku ya. Ini saya coba untuk mengungkap atau mungkin coba untuk menentukan beberapa komponen yang biasa ada dalam kegiatan pelatihan. Nah, yang pertama itu adalah waktu pelatihannya. Waktu pelatihannya, waktu per sesinya, atau bisa waktu secara keseluruhannya. Ini perlu dirembuk sama nantinya sama usernya ya, sama klien Anda. Bikin pelatihannya mau kayak gimana? Mau full seharian, dari pagi sampai sore, atau mau kayak gimana? Uh, Memang pengalaman yang pernah saya adakan, kalau misalnya mau bikin outbound fisik ya, yang artinya full aktivitas, itu kadang banyak yang sudah capek pas tengah hari. Jadi bikin acaranya dari pagi sampai luhur, sampai makan siang, terus habis makan siang, itu tinggal evaluasi. Nah, itu beberapa yang pernah saya adakan seperti itu, ya. Kemudian di samping waktu pelatihan, yang kedua adalah pertimbangan lokasi dan sarana fisik. Dicek dulu, ya, gimana lokasinya, ada mejanya nggak, ada kursinya nggak, ada tempatnya nggak, ada papan tulisnya nggak,
Ada LCD-nya nggak misalnya? Terkadang gini sih, teman-teman. Anda diminta ngisi di suatu kantor, di suatu perusahaan, tapi sarana dan prasarananya, apa lokasinya kurang representatif ya. Ya wes, mau gimana lagi? Ya kondisinya kayak gini, tempatnya kayak gini. Sempit misalnya, pengap, ya memang kadang nggak efektif. Saya pernah ngisi di suatu tempat yang hampir nggak ada ventilasinya, jadi benar-benar nggak enak suasananya. Tapi ya kembali lagi ke profesionalitas, ya harus kayak gimana. Kayak di kampus 3 misalnya ya, ruangan apa kelas kampus 3 itu kan enak banget ya, terang ya, jendelanya gede-gede, lampunya terang, AC-nya dingin. Kita bersyukur ya di kampus lain belum bisa menemukan seperti itu. Oke, yang ketiga itu kondisi peserta. Kayak tadi, ya, usia, latar belakang, jenis kelamin, ini juga mempengaruhi. Kalau misalnya gini ya, kalau buat bikin kegiatan fisik, ya, outbound fisik, mungkin kalau misalnya masih anak-anak muda, itu kalau misalnya, biasanya gini teman-teman, ada berapa aktivitas, ada berapa kegiatan outbound, itu kan mengharuskan saling kontak fisik ya, bahkan antara cewek cowok. Nah, ini perlu dilihat lagi. Ini kondisi organisasi atau perusahaannya kayak gimana. Kalau misalnya di perusahaan masih banyak yang muda-muda, nggak apa-apa. Tapi perlu dilihat kalau misalnya di lingkungan pendidikan, di sekolah, guru dan sebagainya, udah pada nikah misalnya, ya masa mau bikin kontak fisik cowok-cewek kan juga repot, ya. Makanya nanti akan sangat menentukan jenis aktivitas, jenis permainan yang akan diadakan. Misalnya mau bikin permainan aktivitas yang ada gendong-gendongannya, mau digendong antara cowok cewek, ya dilihat dulu ini kayak gimana kondisi pesertanya, gandeng-gandengan misalnya kan, melihat situasi dulu. Saya pernah teman-teman pernah ngisi kegiatan di sekolah, sekolahnya sekolah Muhammadiyah ya, sekolah Islam gitu. Ya saya lupa aja ya, karena ada beberapa aktivitas yang mengharuskan saling kontak ya antara cowok dan cewek, entah gandengan tangan, entah berpegangan seperti apa. Saya lupa, oh iya, ini sekolah Muhammadiyah, ini bukan murim ya. Ya udah, akhirnya dengan cepat saya mengganti kegiatannya. Jadi tidak banyak bersentuhan, tidak banyak beraktivitas, apa berkontak ya, fisik ya, kayak gitu. Oke, kemudian yang keempat adalah tujuan dari pelatihan. Nah, ini PR-nya buat teman-teman juga. Silakan teman-teman mencari aspeknya ya, mencari indikator dari masing-masing konsep pelatihannya masing-masing. Karena nanti kegiatan atau aktivitas pelatihan itu akan sangat menyesuaikan dengan aspek yang dipilih sama teman-teman. Misalnya, Mas Trisna, sudah ketemu aspeknya belum, Mas? Yang kerjasama, teamwork. Sudah, Pak. Misalnya apa, Mas? Aspek yang kamu ambil apa dari kerjasama? Saya pakainya ini sih, Pak, apa namanya, Ya, nggak indikator-indikator. apa-apa, indikator. Ada tanggung jawab, saling kontribusi, pengerahan kemampuan secara maksimal. Nah, misalnya itu ya. Ya, Pak. Misalnya katakanlah tanggung jawab. Ya. Nah, pokoknya masing-masing aspek itu harus terwakilkan dalam kegiatan pelatihan. Nah, nanti untuk pembagiannya itu tergantung dari hasil TNA-nya. Jadi, paling tidak satu aspek itu harus terwakilkan dalam satu kegiatan. Jadi, misalnya, Mas Trisna ada berapa aspek ya, Mas? Untuk indikator ada 3 indikator, Pak. Terus 3 indikator ya. Nah, ya. kalau misalnya standarnya, itu memang 3 sesi ya. Sesi pertama, kedua, ketiga. Mengikuti jumlah indikatornya. Cuma, sekali lagi, nah, dalam situasi yang sebenarnya, kita bisa melihat kondisi di TNA-nya. Kalau misalnya dari hasil TNA, mana indikator yang paling parah dari hasil TNA-nya. Kalau misalnya dari tempatnya Mas Trisna, ternyata indikator tanggung jawab itu yang dianggap paling parah dari konsep kerjasama, berarti di indikator tanggung jawab, ini sesinya harus diperbanyak dalam kegiatan pelatihannya. Jadi, bisa aja satu aspek itu di breakdown dalam 2 kegiatan.
Jadi misalnya tanggung jawab ada 2 kegiatan, tapi yang lain cukup satu gitu aja. Nah, ini mas sekali lagi sih teman-teman, kalau mau dibuat simple, ya satu aspek, satu sesi ya. Jadi misalnya Mas Trisna mungkin katakanlah 3 indikator, 3 aktivitas terlalu sedikit, ya nggak apa-apa, tambahkan satu aja Mas, tambahkan satu lagi aja. Jadi satu indikator ada 2 sesi, ada 2 kegiatan, ya. Jadi tanggung jawab ada 2 kegiatan, terus yang indikator satunya 2 kegiatan, yang satunya 2 kegiatan, ya. Jadi nanti menyesuaikan dari tingkat urgensitas aspeknya, ya. Jadi bisa satu aspek itu diwakilkan dalam 2 kegiatan atau bahkan lebih dari 2 kegiatan, atau ada beberapa situasi tertentu, mungkin masalah waktu ya, masalah waktu sama ketersediaan tempat dan sebagainya, satu sesi kegiatan itu mewakilkan 2 aspek. Jadi Mas Trisna itu bikin satu kegiatan, tapi bisa mewakilkan 2 aspek, tanggung jawab dan apa tadi satunya itu seperti itu. Soalnya kita kadang berhubungan dengan berhubungan dengan permintaan klien. Nah, misalnya Mas Trisna diminta untuk ngisi kegiatan pelatihan teamwork outbound mini misalnya, tapi hanya waktunya 1 jam misalnya. Karena mungkin untuk melengkapi kegiatan sawalan misalnya. Ini banyak kemarin teman-teman acara gathering sawalan, terus minta ada outbound-nya. Tapi sesinya cuma 1 jam. Nah, kira-kira 1 jam cukup nggak untuk bisa mengadakan 3 sesi tadi? Nah, misalnya nggak cukup, ya wes. Satu aktivitas, satu kegiatan, mewakilkan 2 indikator. Nah, nanti tinggal debrief-nya, pas evaluasinya. Anda harus bisa menjelaskan bahwa aktivitas itu bisa mewakilkan 2 aspek tadi. Jadi nanti dibuat per sesi ya. Per sesi itu per indikator. Sesi pertama mungkin perkenalan dan sebagainya. Sesi kedua, aspek pertama. Sesi ketiga, aspek kedua, dan seterusnya. Kayak gitu. Kemudian yang kelima, itu pertimbangan sarana dan prasarana training. Ini terkait dengan lokasi tadi. Kalau ini mungkin lebih ke fasilitas ya. Kayak tadi LCD, alat tulis, kursi, meja, dan sebagainya. Ya ini sih, kadang nggak semua klien, nggak semua nggak semua user itu bisa mensupport kegiatan pelatihan. Bisa aja besok Mas Trisna diminta ngisi kegiatan pelatihan teamwork di perusahaan misalnya, tapi nggak ada LCD-nya. Terus piye, mau pakai apa? Mau pakai spidol, mau pakai kapur. Ya udah, kamu harus bisa menyesuaikan diri. Kalau misalnya Mas Trisna punya LCD, ya bawa sendiri. Makanya kadang kita harus modal dulu ya. Kita pernah ngisi Pernah ngisi asesmen di Bangka, di Pangkal Pinang. Ya kalau asesmen kan harus punya meja dan tempat duduk yang representatif ya. Ternyata pas sampai di sana, di ruangan meetingnya, di ruangan hotelnya itu nggak ada mejanya, hanya kursi aja. Jadi mereka nggak bisa nulis, nggak bisa mencatat di meja. Akhirnya pakai lemak sederhana. Ya udah, mau gimana lagi. Makanya perlu dipastikan dulu. Pakai mic, pakai toa, ya. Anda misalnya mau ngisi kegiatan pelatihan, mau benar-benar serius ngisi outbound, harus beli saya kira. Itu investasi ya. Paling nggak peluit terus megafon tuh ya. Itu saya kira butuh ya. Kalau misalnya nanti Anda ngisi outbound di hutan, nggak ada listrik ya udah pakai toa misalnya. Terus kalau misalnya di ruangan, saya kira alat tulis ya LCD itu investasi sih. Biasanya ada LCD-nya sih memang, beberapa perusahaan, beberapa sekolah. Cuma ada beberapa yang nggak punya LCD. Nah, itu juga perlu dipahami. Makanya kan perlu persiapan. Anda datang ke lokasi jangan pas hari H. Datang ke lokasi ya paling nggak H-3, H-5 buat ngecek lokasi, mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, yang terakhir evaluasinya. Ya, evaluasinya kan ada pelatihan, ada reaksi, ada pengetahuan, ada perilaku, ada hasil. Ya, ada debriefnya. Ya, dari awal kan mungkin reaksi dulu, baru pengetahuan, baru
berlaku. Nah, nanti data-data yang tadi nanti akan di breakdown dalam matriks ini, teman-teman. Jadi besok minggu depan teman-teman bikin matriks ya. Ini adalah hasil akhirnya dari desain pelatihan. Jadi matriks ini adalah hasil apa ya? Hasil akhir dari sebuah rancangan pelatihan, teman-teman. Ini ada sesi. Ini untuk apa nama-nama kolomnya itu nanti bisa menyesuaikan ya. Ini mungkin bisa ditambahkan katakanlah PIC-nya. Jadi misalnya yang mau ngisi sesi pertama siapa? Yang mau ngisi sesi 2 siapa? Itu juga bisa. Ya. Ada sesi, ada aktivitas, ada sesi ini bisa sesi 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Terus kalau misalnya aktivitas bisa berupa namanya, nama permainannya. Misalnya apa? Misalnya spiderweb misalnya, atau pipa bocor misalnya, atau apa. Gunakan nama-nama yang menarik. Ya. Kemudian tujuannya. Tujuannya ini mengacu ke aspeknya. Tujuannya untuk mengukur aspek yang mana, untuk mengukur indikator yang mana. Terus habis itu, metodenya, pakai apa? Permainan, ceramah, diskusi, atau role play. Terus setelah itu waktunya, estimasi waktu tiap sesinya. Ini perlu diukur sih, nanti perlu di-tryout-kan. Kalau misalnya ada bikin pipa bocor, ya pipa bocor paling nggak 30 menit lah. Ya wes, 30 menit. Terus peralatan, yang dibutuhkan apa? Oh, air, kolam, ember, pipa, misalnya, dan sebagainya. Ini butuh kita bikin semacam matriks untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk mengadakan pelatihan. Dan nanti hasilnya itu bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa 10 sesi, bisa 5 sesi, bisa 4 sesi. Nanti menyesuaikan aspek sama urgensitas dari masing-masing aspeknya. Oke. Sampai di sini. Silakan bagi yang masih bingung atau yang masih belum paham, bisa ditanyakan dulu. Monggo, silakan. Jadi, minggu depan tuh teman-teman menyiapkan matriksnya ya. Nanti coba akan kita diskusikan lagi, ya, masing-masing kelompok seperti apa. Jadi, kita buat aja satu aspek, satu indikator, itu satu sesi permainan, satu sesi kegiatan. Nanti menyesuaikan metodenya, sekali lagi. Ini kan yang sudah seragam pesertanya ya, subjeknya udah sama kan. Ini kan subjeknya mahasiswa S2. Tapi untuk konsep pelatihannya kan berbeda-beda. Nah, nanti kalau misalnya matriks sudah jadi seperti ini, baru nanti menyusun modulnya. Mungkin 2 minggu lagi ya. Kalau modul sudah selesai, baru kita praktek kegiatan pelatihannya. Jadi besok kalau misalnya benar-benar kita sudah melakukan praktek ataupun nanti di situasi yang sebenarnya, memang ya wes kita harus harus benar-benar memahami, menguasai isi pelatihannya. Jadi besok kalau misalnya mau pakai teks dulu nggak apa-apa, mau dibaca dulu juga nggak apa-apa. Cuma next time nanti kayak misalnya Anda sudah jadi trainer, ya sudah di luar kepala ya. Sesi ini apa, sesi kedua apa, dan ini harus ada pembagian. Harus ada koordinasi antar tim. Yang mau jadi trainer utamanya siapa, yang mau jadi co-trainernya siapa. Oke, monggo loh teman-teman, silahkan. Nek ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, lokasinya coba kita setting di di kampus 3 ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman sekaligus bisa mulai menentukan lokasinya mau di mana. Kalau kemarin saya coba untuk rembukan sama operasional kampus 3. Kalau misalnya nanti memang diizinkan untuk kegiatan tatap muka, itu kalau misalnya di ruangan kelas, itu yang digunakan di ruangan kelas depan TU psikologi, di ruangan 3B. Itu ruangannya sekitar berapa ya? Kemarin saya setting pas
dengan protokol kesehatan, jaga jarak pas banget 10 orang. Jadi bentuknya letter U. Nah, nanti menyesuaikan. Apakah mau dibuat letter U, mau dibuat mejanya kelas, menghadap depan ke semuanya, atau tanpa meja kursi. Jadi benar-benar los. Ya. Karena itu nanti akan menyesuaikan konsep pelatihan Anda. Kayak gitu. Oke, monggo silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan. Paling tidak sudah punya gambarannya ya, teman-teman ya. Jadi PR yang pertama, ini teman-teman silakan menentukan aspek, ya, menentukan indikator yang mau digunakan yang mana. Ini kita seperti kembali ke zaman skripsi ya. Dalam menentukan aspek, menentukan indikator, akan sangat ditentukan oleh kondisi subjek. Karena masing-masing konsep pelatihan itu teorinya bisa macam-macam. Kayak punyanya Mas Trisna soal kerjasama itu saya kira banyak beberapa tokoh yang mengemukakan soal aspek atau indikator. Nah, Anda pilih aspek atau indikator yang memang sesuai dengan kondisi subjek. Saya pun biasanya kayak gitu. Kalau diminta untuk mengisi, kita cek dulu nanti dasarnya apa, standar indikator yang mau kita gunakan pakai punya siapa, dan itu harus disesuaikan dengan apa yang dialami sama subjek. Karena bisa aja beda aspek, ya nanti beda masalah lagi. Karena di aspek itulah nanti akan dijadikan pedoman untuk mengadakan atau membuat semacam sesi. Ya. Kemudian besok kalau misalnya kita benar-benar melakukan kegiatan pelatihan secara tatap muka, kalau misalnya mau menggunakan peralatan, itu di-handle sendiri ya, teman-teman ya. Dan saya kira, istilahnya jangan terlalu memberatkan. Jadi kalau misalnya mau menggunakan peralatan, gunakanlah peralatan yang sekiranya tidak terlalu memberatkan teman-teman dari soal biaya. Ya, jangan terlalu niat juga sih. Anda mau bikin pipa bocor, beli pipa ya repot juga, mahal. Oke. Jadi besok kalau misalnya Anda mau berkecimpung ya, berkarir di dunia pelatihan, ini kembali lagi ke ke tujuan masing-masing. Anda kalau misalnya mau menyesuaikan dengan pangsa pasar, dengan kebutuhan konsumen, ya Anda harus mempelajari beberapa pelatihan-pelatihan yang memang jadi jadi pasaran. Kayak kerjasama, team building, itu banyak sekali dibutuhkan di perusahaan. Tapi kalau misalnya Anda punya idealisme, punya kemampuan di materi tertentu, berarti PR Anda, gimana caranya, harus bisa memasarkan produk Anda. Karena mungkin nggak semua orang, nggak semua organisasi butuh materi tersebut. Nah, kayak gitu. Kayak kepemimpinan nih, punya Mas Damar sama punya Mbak Amel, ini juga pasaran. Hampir semua organisasi butuh ya pengembangan skill kepemimpinan. Mau mahasiswa, mau karyawan, mau kepala bagian, manajer, butuh. Ya. Ini contoh produk yang memang pasaran. Berarti nanti kalau misalnya Mas Damar atau Mbak Amel mau benar-benar menjual produknya ini, ya Anda saingan. Karena banyak yang jual produk ini. Coba dilakukan inovasi. Perbedaannya gimana? Mau di lokasinya, mau di konsepnya, atau mau di seperti apanya. Seperti itu. Oke. Ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, ya wes mulai gerak ya. Teman-teman silakan mulai gerak, ya mulai dirembuk ya masing-masing kelompok ya. Nah, minggu depan itu masing-masing kelompok ya
Ini ada 5 kelompok, silakan menyiapkan matriksnya, matriks masing-masing pelatihannya. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Jadi ya karena ini sistemnya online ya, kita nggak ketemu langsung, kita nggak terlibat langsung di diskusi, karena juga terbatas tempat dan waktu mungkin teman-teman. Dan sistemnya ini kita buat PR, ya, dari matriks ini silakan dibuat dalam waktu seminggu ini. Nah, minggu depan kita diskusikan, ya, dari matriks yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok. Ya, nanti misalnya memang masih ada waktunya, sedikit ya minggu depan kita kasih materi untuk merancang modulnya. Jadi kalau misalnya matriksnya sudah jadi, baru Anda bikin modulnya. Modulnya itu lengkap ya, dari cover, bikin latar belakang, bikin uraian tujuan, nanti bikin jadwalnya, sampai bikin penjelasan tiap sesinya. Jadi dari matriksnya itu, nanti dijelaskan satu persatu. Sesi pertama, gimana penjelasannya. Sesi kedua, gimana penjelasannya. Lampirannya apa, materinya apa, sampai ke evaluasi. Modul nanti biasanya untuk tesis, ya, sama untuk PKPP. Karena tesis kan eksperimen ya. Anda harus bikin modul, Anda harus melakukan eksperimen. Seperti itu. Oke, gitu aja mungkin saya kira, teman-teman. Sampai di sini dulu. Ini saya rekam ya. Saya rekam, nanti bisa dicek kembali di YouTube. Nanti saya lampirkan, saya kirim linknya lewat email ya. Nanti Mbak Amel saya minta tolong untuk bisa di-share ke teman-teman. Oke, gitu aja saya kira. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di komentar ya. Di komentar videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti sesekali, 2-3 hari sekali, akan coba saya cek ya. Oke, gitu aja saya kira teman-teman. Terima kasih ya. Salam sehat semuanya. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang melimpah. Insyaallah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.